warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Utami dari Universitas Bengkulu, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Apakah teman-teman sudah kenal dengan manajemen pendidikan? Kalau belum, ayo tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya. Sebelum kita membahas apa itu manajemen pendidikan, pertama kita perlu mengetahui apa itu manajemen dan pendidikan. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Sedangkan manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Sedangkan pendidikan menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar terciptanya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Fayol, unsur-unsur manajemen pendidikan terdiri dari 6M. Pertama, man atau manusia. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 2. Material atau barang. Terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. 3. Mesin. Berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Money atau uang. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, dan mesin. Kedua, modal kerja berupa kas atau piutang. 5. Metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. 6. Market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. 7. Minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Pata, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu: pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, selanjutnya kita akan membahas pembagian manajemen. Pembagian manajemen dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, manajemen puncak atau top management. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Manajemen menengah atau middle management. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana
operasional yang lebih luas, dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. 3. Manajemen pelaksanaan, operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen terbagi menjadi 3. Pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. Kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi: pertama, melihat organisasi secara keseluruhan; kedua, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen terdiri dari 8, yaitu: pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. 2. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 6. Manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata zat dan zaministrat, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. 8. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu prinsip-prinsip manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. 5. Relativitas nilai-nilai. Teman-teman, udah selesai nih pembahasan kita tentang manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.